Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu kembali pada acara Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Kamis 27 Oktober tahun 2022. Sebagai inspirasi bagi kita hari ini, kita ambil dari Injil Lukas, tapi sekaligus juga nanti dibacakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Mari kita dengarkan Injil Lukas. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Ingatkah kita saudara-saudari, pada hari apa kata-kata ini kita serukan atau kita nyanyikan? Pada hari Minggu Palem menjelang Yesus disalibkan. Pada hari ini tadi kita dengar Yesus pula yang mengatakan, "Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu." Yerusalem, kota suci, tetapi dinodai dengan banyak peristiwa kejahatan terhadap utusan-utusan Tuhan. Ternyata hidup manusia itu bisa dua kemungkinan, saudara-saudara. Dikuasai oleh kebaikan atau dikuasai oleh kejahatan. Yerusalem, kota suci, tetapi dinodai. Dalam diri kita pun, kita akan tetap bertarung. Ya, ada dua kekuatan yang akan tetap bertarung dalam diri kita. Dorongan kebaikan dan kejahatan. Niat baik atau niat jahat. Kecenderungan patuh kepada perintah Tuhan atau kecenderungan melawan perintah Tuhan. Itu akan berlangsung seumur hidup kita, saudara-saudara. Tetapi sedikit pun jangan ragu, melainkan yakinlah kita baru akan mengalami damai sejati dan bahagia bila kita bersama Tuhan dan mengikuti jalannya. Nikmat yang kita alami tanpa Tuhan itu akan sementara, saudara-saudari. Tetapi bahagia abadi, surga itu akan kita capai dan alami bahkan di dunia ini kalau kita bersama Tuhan.
Maka saudara-saudari, jangan pernah kita entah secara pribadi atau keluarga kita meninggalkan Tuhan. Jangan pernah saudara-saudari. Hanya bersama Dia ada keselamatan. Kalau kita meninggalkan Tuhan, akan terjadi seperti tadi dikatakan oleh Yesus itu. Kamu akan merasa kesepian. Kota ini akan menjadi sunyi. Tetapi kalau kita kembali kepadanya, kita mengatakan, Tuhan, Engkaulah Putra Allah, Engkaulah keselamatan, maka kita akan mengalami damai sejahtera kembali. Saudara-saudara yang terkasih, baiklah saya bacakan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Inilah sebagai bacaan pertama sebenarnya pada hari ini, saudara-saudara. Jadi Injil itu ya diterangkan, dijelaskan lagi oleh kata-kata Santo Paulus pada hari ini. Kita dengarkan saudara-saudari. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya saudara-saudara, jangan ragu sedikit pun. Ikutilah Tuhan Allah, ikutilah Yesus, dan jangan pernah meninggalkan Dia, baik pribadi apalagi keluarga kita, saudara-saudari. Dan kita akan mengalami damai sejahtera. Amin. Mari kita nyanyikan lagu kebanggaan kita itu, saudara-saudari. Keluarga tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Keluarga gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan. Salam, saudara-saudari.